Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan pelajaran kimia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan model atom. Oke, lanjut saja kita ke slide berikutnya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 mengorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Kemudian ini adalah peta konsep mengenai atom, di mana pernah saya jelaskan bahwa materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa dan tersusun atas atom-atom. Dan nanti atom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi-bagi. Semua material di dunia ini memiliki bagian yang kecil-kecil sehingga jika bagian tersebut dibagi lagi, maka terdapatlah bagian yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Hal itulah yang disebut atom. Atom adalah penyusun materi terkecil dari segala materi yang ada. Nah, nanti atom terdiri lagi dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang memiliki muatan negatif. Kemudian pada inti atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Atom memiliki diameter sekitar 6-30 nanometer. Nah, kemudian partikel-partikel seperti proton, neutron, dan elektron terikat dengan atom karena adanya suatu gaya elektromagnetik. Nah, kita mulai masuk ke teori atom yang pertama, yaitu teori atom dari Dalton. Oke, untuk yang pertama, teori atom Dalton. Terdapat 4 hal di dalam teori atom Dalton. Nah, sebelumnya, Dalton ini mengeluarkan teorinya berdasarkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, hal pertama dalam teori atom yaitu atom merupakan bagian terkecil materi yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat-sifat yang berbeda, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Atom-atom jika bergabung akan membentuk suatu senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Reaksi kimia merupakan pemisahan ataupun penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, ternyata untuk teori atom Dalton ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihannya dulu ya. Nah, di mana kelebihannya dapat membuka jalan bagi perkembangan teori atom selanjutnya dan juga dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, kemudian dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, kemudian mengakui perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, tidak dapat menjelaskan cara-cara atom saling berikatan, kemudian tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Nah, kemudian untuk model atom Dalton itu dilambangkan dengan model atom bola pejal, dapat dilihat di sini. Oke, lanjut. Yang kedua adalah teori atom Thomson. Teori ini dikemukakan oleh Joseph John Thomson, berawal dari penemuan tabung katoda oleh William Crookes. Maka Thomson kemudian meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda. Ia menemukan bahwa sinar katoda merupakan sebuah partikel, karena sinar ini dapat memutar baling-baling yang diletakkan antara katoda dan anoda. Berdasarkan hasil inilah dia menyusun kesimpulan bahwa sinar katoda merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, dan selanjutnya disebut dengan elektron. Lebih lanjut, Thomson berpendapat bahwa atom merupakan partikel yang berbentuk seperti bola pejal dengan muatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif. Kelebihan dari teori atom Thomson ini adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur.
Kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan susunan kekuatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Nah, ini dikenal dengan model atom roti kismis, di mana yang dimaksud dengan kismisnya adalah sebagai muatan negatif yang tersebar merata. Lanjut. Oke, selanjutnya teori atom Rutherford. Rutherford dibantu oleh dua orang muridnya, yaitu Hans Geigerden dan Ernest Masreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa di suatu lempeng emas tipis. Sebelum dilakukan percobaan ini, terlebih dahulu sudah ditemukan partikel alfa yang bersifat positif dan bergerak lurus, serta berdaya tembus besar, sehingga dapat menembus lemparan tipis emas. Berdasarkan hasil penelitian ini, mereka menemukan bahwasanya ketika ditembakkan sinar alfa ke lempengan tipis emas, maka sebagian partikel alfa akan diteruskan. Tetapi dari pengamatan Masreden ditemukan bahwa satu dari 20.000 partikel alfa akan membelok dengan sudut 90 derajat atau bahkan lebih. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa atom bukan berbentuk bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempeng emas itu dianggap sebagai lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas didapat partikel yang sangat kecil bermuatan positif. Partikel positif itu merupakan partikel penyusun inti atom dan ukuran inti atom lebih kecil, 10.000 kali dari ukuran atom. Nah, teori atom Rutherford itu jadi dapat disimpulkan atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan dari teori atom Rutherford adalah memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal dengan kulit atom. Nah, kekurangannya ia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, untuk model atomnya dapat dilihat pada slide ini. Oke, selanjutnya tentang teori atom Bohr. Pada tahun 1913, seorang pakar fisika bernama Niels Bohr berusaha untuk memperbaiki teori yang dikemukakan oleh Rutherford. Bohr melakukan sebuah percobaan yang dikenal dengan spektrum atom hidrogen. Dalam percobaan ini, dia berhasil menemukan gambaran mengenai bagaimana keadaan elektron yang menempati daerah inti atom. Nah, selanjutnya, Bohr menemukan teori yaitu elektron-elektron dalam suatu atom mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner. Pada lintasan ini, elektron tidak menyerap atau melepaskan energi. Elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan atau lintasan yang ada dan tidak berada di antara kedua lintasan. Elektron akan melepaskan energi jika elektron tersebut berpindah ke lintasan yang lebih rendah tingkat energinya, dan elektron akan menyerap energi jika berpindah ke lintasan dengan tingkat energi yang lebih tinggi atau lintasan yang lebih luar. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk teori atom Bohr memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihannya dapat menjelaskan kesabilan atom, kemudian dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Kekurangannya adalah lintasan elektron yang sebenarnya masih mempunyai subkulit orbital, bukan hanya berupa lingkaran. Kemudian hanya dapat menerangkan model atom hidrogen, belum dapat menerangkan model atom berelektron banyak. Tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik, termasuk pengaruh medan magnetik terhadap atom. Nah, ini untuk model atom Bohr atau disebut model atom tata surya. Lanjut berikutnya, yaitu teori atom mekanika kuantum. Nah, ini gabungan dari beberapa tokoh. Nah, teori atom mekanika kuantum itu didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Di mana menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan dapat berperilaku sebagai gelombang, atau dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Nah, menurut Heisenberg,
Tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Erwin Schrödinger mengajukan teori yang selanjutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum, yaitu kedudukan elektron dalam suatu atom itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron itu disebut orbital. Nah, orbital ini digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Selanjutnya, Werner Heisenberg mengemukakan bahwa posisi atau momentum suatu partikel seperti elektron dapat menyebabkan perubahan baik pada posisi, momentum, atau keduanya, yang dikenal dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Menurut teori atom mekanika kuantum, elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka model atom mekanika kuantum adalah sebagai berikut. Atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron. Dan elektron-elektron mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Hal inilah yang disebut dengan konsep orbital. Memadukan asas ketidakpastian dari Werner Heisenberg dan mekanika gelombang dari Louis de Broglie, Erwin Schrödinger merumuskan konsep orbital sebagai suatu ruang tempat peluang elektron dapat ditemukan. Yang terakhir, kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, untuk teori atom mekanika kuantum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihannya dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron, kemudian dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya, dan dapat mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron pada orbitalnya. Nah, kekurangannya adalah rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Kemudian, model atom mekanika kuantum sulit diterapkan untuk sistem makroskopis. Nah, untuk model atom mekanika kuantum seperti ini. Jadi seperti awan elektron. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.